Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para kiai, bu nyai yang kami hormati, kami dari Komisi Program akan melaporkan hasil sidang Komisi Program yang dilakukan di Universitas Malahayati jam 14 sampai jam 17 sore tadi. Untuk narasi Komisi Program 90% sudah ada di dalam buku materi muktamar. Yang akan kami sampaikan adalah pokok-pokok pikiran yang tadi sudah didiskusikan di dalam Komisi Program, dan juga ada beberapa masukan dari cabang dan juga wilayah. Nah, pertama yang ingin kami sampaikan bahwa untuk menyusun program PBNU 2021 sampai tahun 2026, kami mengembangkan dari putusan Muktamar NU tahun 2015, Muktamar ke-33. Karena di dalam Muktamar ke-33 sebenarnya sudah dibuat garis-garis besar program mulai tahun 2015 sampai tahun 2026. Jadi yang kami hasilkan merupakan pengembangan dari Muktamar ke-33. Kerangka berpikir yang kami gunakan juga tidak berbeda dengan Muktamar ke-33, cuman ada beberapa data yang kami perbaiki. Setelah melakukan analisis lingkungan strategis yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama, baik lingkungan strategis dalam konteks eksternal. Dalam konteks eksternal ini ada beberapa lingkungan strategis yang berubah, yang di dalam narasi sudah kami deskripsikan konteks globalnya seperti apa, kemudian konteks nasionalnya seperti apa, data-data misalnya mengenai perkembangan demografi, adanya bonus demografi yang puncaknya nanti tahun 2028 sampai tahun 2031, itu juga menjadi perhatian kami di Komisi Program. Kemudian data-data yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, itu juga kami deskripsikan di situ. Kemudian agenda-agenda nasional misalnya seperti agenda reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, juga data-datanya kami perhatikan dengan serius. Apalagi misalnya indeks persepsi korupsi kita tahun 2020 ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2019 yang lalu. Kemudian persoalan-persoalan yang terkait dengan kesehatan, misalnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian persoalan gizi buruk, penanganan stunting, kekerasan terhadap anak dan perempuan, situasi demokrasi, indeks demokrasi Indonesia, kemudian berkembangnya politik aliran, perkembangan teknologi informasi, kemudian kondisi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, semuanya menjadi basis kami untuk merumuskan program 2021-2026 yang akan datang. Jadi data-data pembangunan yang kita miliki, baik yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi seperti BPS misalnya, atau lembaga-lembaga survei yang punya kredibilitas, menjadi basis dari perumusan program yang kita lakukan. Nah, setelah melakukan analisis semua itu, kami tidak mungkin menyampaikan satu persatu, tapi berdasarkan semua analisis yang kita lakukan, kami di Komisi Program sepakat untuk membuat 4 prioritas program Nahdlatul Ulama 2021-2026 yang akan datang. Yang pertama adalah memperkokoh transformasi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kualitas SDM NU di berbagai sektor strategis. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan untuk kemandirian ekonomi, dan yang keempat adalah penguatan organisasi, kelembagaan, dan jaringan.
Inilah rel yang nanti harus dilalui oleh siapapun yang akan menjadi masinis, yang akan menjadi nahkoda Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Nah, dari 4 arah program NU ini sudah dijabarkan terkait dengan hasil-hasil apa yang diharapkan dan melalui kegiatan-kegiatan apa untuk mewujudkan 4 program tadi itu. Misalnya untuk memperkokoh transformasi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, maka yang perlu dilakukan adalah penguatan dan penyebarluasan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional dengan menggunakan berbagai macam platform teknologi. Pengembangan konten-konten kreatif dakwah dengan menggunakan media sosial adalah bagian dari penguatan dan penyebarluasan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Kemudian masih yang terkait dengan memperkokoh transformasi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah adalah memperkokoh ukhuwah, toleransi dan kerukunan sosial. Ada beberapa hasil yang ingin diharapkan dari itu semua, yaitu adanya penguatan kerjasama lintas organisasi keagamaan untuk kerja-kerja sosial seperti penanganan bencana, pengentasan kemiskinan, pengentasan gizi buruk, misalnya seperti stunting, promosi hidup sehat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terciptanya solidaritas dan kerukunan sosial yang harmonis dan saling memahami eksistensi masing-masing agar terwujud kehidupan sosial yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat kepeloporan Nahdlatul Ulama dalam resolusi konflik sosial. Jadi ini yang diharapkan dari memperkokoh ukhuwah, toleransi dan kerukunan sosial. Kemudian bagian yang ketiga masih terkait dengan memperkokoh transformasi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah adalah memperkuat atau menginspirasi politik moral etik. Hasil yang diharapkan adalah adanya penguatan kesadaran bagi jamaah NU untuk memperkuat moralitas dan etika di dalam berpolitik. Adanya penguatan bagi jamaah NU untuk terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan dan juga evaluasi di berbagai macam tingkatan. Kemudian yang ketiga adalah adanya penguatan jamaah dan jamaiyah untuk terlibat di dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan warga Nahdlatul Ulama. Kemudian bagian yang keempat dari memperkokoh transformasi Ahlussunnah wal Jamaah adalah peningkatan peran NU dalam mendorong perdamaian dan tata dunia yang adil. Nah, dari sini kemudian ada beberapa hasil yang diharapkan, misalnya terbentuk pusat studi perdamaian dunia yang terlibat dalam berbagai forum internasional untuk penyelesaian konflik internasional. Terbangun relasi dan jaringan dengan berbagai kalangan dunia internasional yang mempunyai kesamaan visi perdamaian dengan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga, tersedianya kader-kader NU mempunyai kemampuan diplomasi dan resolusi konflik internasional. Oleh karena itu nanti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan resolusi konflik internasional perlu diperkuat. Kemudian bagian yang kedua, arah program yang kedua adalah pengembangan kualitas SDM NU di berbagai macam sektor strategis, baik di bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan, di bidang ketenagakerjaan, dan juga di bidang kaderisasi dan harokah. Keempat-empatnya sudah ada target-target yang harus dicapai. Misalnya di dalam bidang pendidikan, hasil yang diharapkan adalah adanya penataan lanjutan lembaga pendidikan di lingkungan NU di berbagai tingkatan yang diarahkan supaya semuanya berbadan hukum NU, bukan lagi berbadan hukum privat. Kemudian yang kedua, adanya penguatan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU dalam berbagai tingkatan yang mempunyai derajat akreditasi yang prima. Dan kami singkat untuk bidang kesehatan juga sudah ada target yang ingin diharapkan di bidang ketenagakerjaan juga begitu, dan juga di bidang kaderisasi dan harokah. Kemudian yang ketiga, arah yang ketiga adalah kemandirian ekonomi dan kesejahteraan. Poin terpenting dari yang diharapkan dari kemandirian ekonomi ini adalah berdirinya Badan Hukum Ekonomi milik NU atau BUMN
NU. Jadi ada badan usaha seperti semacam holding company, kemudian di bawahnya ada unit-unit usaha dalam berbagai macam sektor yang ini bisa digunakan untuk mendorong kemandirian ekonomi. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah penguatan organisasi, kelembagaan dan jaringan. Yang diharapkan adalah adanya pengembangan tata kelola NU sebagai organisasi yang modern dengan memanfaatkan teknologi, sampai kemudian memperkuat PCI untuk diplomasi NU di luar negeri. Jadi pengurus cabang internasional harus diperkuat untuk menjadi bagian dari diplomasi NU di luar negeri. Kemudian NU perlu membentuk tim khusus untuk menyusun roadmap 25 tahun memasuki abad kedua. Jadi harus ada tim yang menyusun rencana 2026 sampai 2061 dalam jangka waktu 25 tahun. Yang itu perlu dipersiapkan sejak sekarang. Itu secara garis besar, Prof, yang disusun oleh Komisi Program, ketuanya Pak Dr. Eman Suryaman, kemudian wakil ketuanya Pak Arifin Zunaidi, sekretarinya saya sendiri Rumadi Ahmad, kemudian ada anggota tim perumus dan juga ada anggota Komisi Program yang selama ini mendampingi dalam penyusunan Komisi Program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.